Dituding sombong dan alami star syndrome oleh Elly Sugigi, kemarin Fuji akhirnya angkat bicara dan melakukan klarifikasi. Lantas apa yang membuat Fuji meminta maaf kepada Elly Sugigi? Dan apa alasan Fuji yang membuat dirinya ketika itu terkesan bersikap seperti sombong di mata Po Elly? Tidak hanya melakukan klarifikasi, Fuji juga membongkar hubungan asmaranya dengan Thorik setelah keduanya resmi jadian belum lama ini. Lantas benarkah Thorik sudah menemui orang tua Fuji untuk menyatakan keseriusan cintanya? Benarkah Fuji dan Thorik berniat menikah muda untuk mengikuti jejak Atta dan juga Aurel? Lalu, seperti apa komunikasi Fuji dengan Chika, mantan kekasih Thorik? Benarkah keduanya masih bersih tegang pasca Fuji diisukan jadi orang ketiga? Di sisi lain, keseriusan Fuji terjun ke dunia entertainment terlihat dengan membintangi film layar lebar debutannya. Hal itu juga terlihat dari keputusannya untuk cuti kuliah selama 1 semester ke depan dari kampusnya di Bali yang masih menerapkan sistem kuliah offline. Lantas mengapa Fuji masih merasa ragu dengan kemampuannya di dunia entertainment? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sempat dituding Elly Sugigi mengidap star syndrome, Fuji yang selama ini bungkam akhirnya kemarin buka suara saat menghadiri sidang lanjutan kasus perebutan hak asuh atas Gala Sky yang dilakukan oleh Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Dari bahasa tubuhnya yang terlihat menunduk saat dihampiri awak media, Fuji mengaku hal itu ia lakukan bukan bermaksud sombong, tapi karena begitu banyaknya kamera yang menyoroti dirinya pada saat itu, ia pun sampai merasa takut dengan menundukkan kepalanya dan berusaha menghindar. Ya, dengan kata lain, tudingan Elly Sugigi bahwa Fuji mengalami star syndrome sangat berlebihan. Aku nunduk bukan maksudnya aku sombong, tapi aku kayak ini sebenarnya aku wawancara jarang banget nih karena kamera banyak banget. Aku tuh takut sama kamera gini, sebenarnya aku takut jadi nunduk gitu. Jadi gini, aku datang ke premiernya Atta Halilintar film Asia Men. Aku duduk pakai masker. Terus aku lihat teman-teman, sama aja aku biar teman media nih di sini nih ya. Jadi gini, di saat aku belum menjadi entertain, pertama kali dikejar media aku mau. Bukan aku sombong, namanya terima kasih dong sama media bahwa kita bisa dari media, tahu nama Elly Sugigi dari media. Setelah itu jangan lupain dong, tetap dong aku harus mau terima risiko menjadi artis dibilang kata orang-orang. Tapi aku artis karena udah ada di media. Siapa yang jadi artis ada tercatat di Wikipedia. Dia bukan artis tidak ada di Wikipedia ya, di Google. Nah saat itu aku duduk pakai masker, juga lagi sakit kan, nggak pengen lihat kalau video juga sebenarnya. Aku lihat datanglah tuh, maaf ya bukan minta maaf ya, datanglah dia, jalannya kan agak begini-gini tuh, dia tuh nggak tahu kenapa itu jalannya begini-gini ya, gitu kan, seperti jalannya dia nunduk begitu dan media, maksud aku gini loh, say hello aja, maaf apa nggak mau diwawancara, soalnya jadi apa kejuar dengan media kan gitu kan ya, apa aku ini pas media balik kesian dia dua begitu gitu. Baru kenal Fuji di situ, aku baru lihat dia di situ dan tidak ikutin dia juga di situ. Aku tidak, kalau Pak Dodi aku kenal daripada saya kecil, aku kenal Dodi, kenal Mayang aku kenal. Tapi kalau Fuji aku kenal di saat ini namanya Fuji. Seperti begitu ya gitu. Terhadap media seharusnya Agnes mau aja dulu waktu kita masih jadi aku penonton bayaran masih say hello, kita gini Agnes, hai gitu dia gitu, hai. Girang dong, salah aku ngomong seperti itu, salah aku ngomong seperti itu.
Fuji pun juga menjelaskan bahwa dirinya menunduk di hadapan awak media ketika itu ia lakukan lantaran merasa kelelahan. Pasalnya menurut Fuji, saat itu dirinya baru saja pulang dari Bali. Tidak hanya itu saja, Fuji pun juga mengaku tidak melihat Eli Sugigi berada di dekatnya pada saat itu. Fuji pun juga kembali menegaskan jika dirinya tidak bermaksud sombong sebagai artis pendatang baru yang mengalami star syndrome. Tapi di sisi lain, Fuji tetap meminta maaf kepada Eli Sugigi serta netizen jika sikapnya itu membuat siapapun merasa tidak nyaman. Gimana ya? Aku nggak ngeliat Mbak Eli sih, jadi kalau misalnya dia ngomong gimana-gimana ya aku minta maaf kalau misalnya dia tersinggung sama sifat aku. Tapi di suatu posisi itu aku baru balik dari Bali, aku kelelahan. Bukan maksud sombong, Pak Eli kalau misalnya tersinggung aku minta maaf. Katanya banyak aku dihujat orang, banyak aku di hari ini yang ngepoin aku sampai artis-artis banyak banget, sampai Uya, Citra Kirana, Lutfi Gojali itu semua tumben melihat status aku. Ada apa dengan Eli Sugigi? Aku membenarkan di sini. Bener nggak kalau orang kita ngajarin jangan star syndrome? Bener nggak? Belajarnya dari emang aku orang susah, bukan ada yang buat sini. Lu ya 15 tahun jadi artis tidak pernah kamu jadi peran utama di layar lebar. Emang aku tidak pernah jadi peran utama di layar lebar, tapi aku pernah main layar lebar. Banyak film aku, sinetron aku banyak gitu kan ya. Rating malah dulu kan dia sinetronnya pernah rating 1 gitu kan. Sekarang gini, aku melihat tulisan di lambe-lambean Fuji dulu terkenal karena ngurusin Gala. Fuji terkenal karena sayang sama Gala. Sekarang kenapa Fuji sibuk sendirian gitu. Terus siapa yang ngurus Gala? Aku lihat itu di Instagram lewat. Aku komen lah, iya aku berlihat semalam ternyata seperti itu ya orangnya, menunduk jalan ada media tidak mau say hello, apa semua aja kalau ketemu orang masih say hello. Dulu aku jadi penonton itu ya aku bilang tidak mengurangi demi Allah. Kenapa pada menghujat aku gitu, apa sama aku? Seharusnya kalau emang dia merasa fair sama si Fuji, bilangin dong artisnya, bilangin dong dia Fuji tentu ikut Eli yang senior 15 tahun. Kalau seandainya dia kadang-kadang dia tidak banyak ngomong atau bersikap ya harus maklum juga. Pertama dia anak muda, Soalnya dia kan takut kaget, salah omong, takut. Nggak ngomong aja masih salah Iya. ya kan. Dan dia Jadi tolong dimaafin aja. Iya, dan dia belum paham, anak muda. Kalau ada sesuatu tanyakan aja lah ke papanya, insya Allah mudah-mudahan. Dari klarifikasi Fuji terkait tudingan star syndrome dari Eli Sugigi, lantas seperti apa klarifikasi Fuji soal hubungan asmaranya dengan Thorik dan komunikasinya dengan mantan kekasih Thorik yaitu Chika? Benarkah Fuji mau menikah muda dengan Thorik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Hebohnya klarifikasi Fuji yang dituding Po Eli Sugigi mengidap star syndrome. Di sisi lain, pengakuan Fuji soal jalinan asmaranya dengan Thorik juga membuat heboh. Setelah keduanya resmi jadian, Fuji pun melewati hari-harinya dengan dimabuk cinta. Setiap kali ditanya soal Thorik, Fuji selalu terlihat salah tingkah. Diakui Fuji bahwa hubungannya dengan Thorik sudah diketahui kedua orang tuanya. Namun benarkah Thorik sudah menemui kedua orang tua Fuji untuk menyatakan keseriusannya? Dan benarkah Fuji mau menikah muda dengan Thorik, mengikuti jejak Atta dengan Aurel? Enggak ada. Enggak. Mau dulu Indah Frans. Enggak ada.
Apa duluin aja. Gas gue. Nggak ada nikah muda. Pokoknya enggak. Umur 24 pokoknya minimal. Pokoknya pas sudah ada gelar aja deh. Tapi sampai pacaran. Orang tua Tori Belum, jauh banget itu. video call. Belum sih. Jodik. Belum. Oh berarti belum kenal. Belum kenal secara personal kayak ngobrol gitu belum sih. Tapi video call udah. Belum juga. Kenapa belum? Insya Allah. Kan sama-sama Padang nih. Tahu kan akan tahu Padang kayak gimana anak ceweknya. Apa? Setuju kan? Setuju kalau ada sogokannya katanya gitu katanya parah kan. Belum terima Abang nih nggak sogokannya bener nih. nih. Sogokannya belum terima nih. Tuh kan lihat kan sendiri. Canda ya. Sogokannya apa tuh? Nggak ada. Habis nganterin balik pertama kali first date itu dia nganterin balik ketemu papa mama, tapi kalau ngobrol kayak kenalan banget gitu belum. Apa Kayak sekedar salim. akan diajak Aduh deg-degan banget lagi. Nah dulu lah, belum kepikiran, masih takut. Masih panjang. Masih takut sama papa. Masih panjang itu betul. Masih panjang. Kemarin sih aku udah ngomong waktu nembak aku juga aku udah cerita ngomong segala macam, nggak ada yang aku sembunyiin. Terus mama bilang kayak ya udah selama kamu nyaman, selama kamu kayak gini ya udah jalanin aja tapi jangan berlebihan. Sama sebenarnya papa mama langsung ngomong tapi fokus ke karir dulu aja, nggak apa-apa pacaran, cuma fokus ke karir dan jangan nikah muda nak kalau bisa. Itu yang papa ngomong ke aku, jadi kayak oke nggak mau juga pak gitu. Papa Dri sendiri support nggak kalau misalkan adiknya sama Torik nih kak? Support dong kan, baik orangnya. Kemarin juga main futsal bareng sama keluarga. Apa? Pinter sih dia. Pertama kali yang aku lihat dari Torik tuh bukan baiknya sih, justru pinter ya. Kayak pinter, kayak pengetahuannya, wawasannya, terus nggak pelit ilmu, jadi kayak impress gitu loh. Soalnya yang pertama kali muji juga bukan aku, tapi dia. Pintar. Kayak itu si Torik pinter banget, kayak oh oke, iya pinter. Menjalin asmara dengan Torik membuat hidup Fuji makin berwarna dan penuh ceria. Meskipun awalnya Fuji sempat dituding netizen sebagai orang ketiga, putusnya jalinan cinta Torik dengan Chika. Lantas seperti apa klarifikasi Fuji terkait hal tersebut? Dan seperti apa pula hubungan Fuji dengan Chika saat ini? Benarkah komunikasi keduanya sudah putus atau justru masih baik-baik saja sebagai sahabat? Sama Chika baik-baik aja sih, aku nggak ada masalah, nggak ada apa. Mungkin kayak netizen juga kali yang kompor kayak gitu-gitu. Aku sebenarnya nggak ada masalah apapun sama Chika. Torik sama Chika juga kayaknya nggak ada masalah sih. Jadi Masih nggak main-main usah, juga kok. iya masih main-main juga. Jadi kayak nggak usah dibesar-besarin. Itu kan dulu ya. Dia juga waktu mau aku juga baik-baik aja, nggak ngelapor apa enggak kayak gitu. Sejauh ini masih support ya kak kita? Masih ya kita temenan aja, nggak ada masalah, nggak ada apa. Masih berhubungan, emang kita baik-baik, kita temenan. Enggak, Masih masih baik-baik aja, cuman ya suka kecewa sih enggak ya. Ya udah gitu, mungkin emang nggak jodoh atau emang udah nggak cocok. Tapi hubungan aku sama Fuji pun baik-baik aja, nggak ada masalah. Waktu itu nanya karena aku masih berhubungan kan, nanya memastikan kayak benar atau enggak nih gitu, ya cuma gitu aja. Itu benar, aku nanya karena di situ posisinya aku masih sama dia. Kapan itu Masih. bilang Aku nanya itu, aduh aku lupa deh kapan nanyanya deh. Pokoknya pas setelah ada konten itu aku nanya, ya yang namanya perempuan gitu wajar lah nanya memastikan. Ya udah aku nanya aja itu sebenarnya tuh apa, ini ya buat mastiin aja, bukan buat marah atau apa. Emang sebenarnya kita nanyanya baik-baik gitu aja sih. Karena aku sama Fuji temenan, jadi aku kayak nggak ada rasa gimana sih ya. Hubungan mereka sekarang kayaknya tuh udah terbuka, udah kayaknya lucu gitu, banyak konten-konten mereka. Dari kisah asmara Torik yang membuat Fuji dimabuk cinta dan komunikasi yang masih terjalin antara Fuji dengan Chika, lantas seperti apa karir Fuji di dunia
entertainment. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat hubungan asmaranya dengan Thorik yang lengket dan komunikasinya dengan Chika terjaga dengan baik, di sisi lain, Fuji rupanya sedang memprioritaskan karirnya di dunia entertainment yang mulai ia retas dengan membintangi film layar lebar. Keseriusannya untuk terjun ke dunia akting terlihat dari keputusannya untuk mengambil cuti kuliah selama 1 semester ke depan. Lantaran kampusnya di Bali masih menerapkan sistem kuliah offline. Sementara, ia pun sendiri sibuk dengan aktivitas syuting yang kiat padat di Jakarta. Bisa dari gelar aja deh. Jadi fokus karir sama pendidikan dulu ya. Tapi sampai pacaran. Karena aku lagi main film, syuting. Soalnya katanya masih belum ada info jelasnya sih, tapi kampus aku Udayana itu mau offline. Aku nggak bisa. Kalau offline tuh kan di Bali. Sementara kerjaan aku di Jakarta semua. Kayak sayang aja gitu, kesempatan nggak lewat 2 kali karena aku ngejar karir dulu sementara. Ya, dan emang sebenarnya kan kuliah itu juga buat kerja. Terus dia juga kalau kuliah maunya fokus, jadi nggak bisa setengah-setengah. Tingginya semangat Fuji terjun ke dunia akting hingga harus cuti kuliah selama 1 semester. Siapa sangka, langkah Fuji untuk terjun ke dunia entertainment belum sepenuhnya bulat. Ya, hal itu dilandasi karena adanya rasa ragu akan kemampuannya sendiri. Namun menurut orang terdekatnya, Fuji justru memiliki bakat alami yang luar biasa sebagai artis. Penasaran sih sebenarnya, bisa nggak ya? Doain aja sih. Sebenarnya aku ragu-ragu tapi optimis gitu loh. Pencapaian di dunia entertainment. Nggak ada sih, aku jalanin aja kayaknya deh. Selagi aku bisa, selagi aku mampu, aku jalanin aja. Enjoy. Kemarin aku udah reading 2 kali, enjoy banget. Seru ternyata. Ada kesulitan tersendiri nggak sih? Ada sih, tapi masih bisa dihandle gitu loh. Enggak juga sih, lebih kayak pengen nunjukin ke orang-orang tuh aku bukan pansos atau apa gitu. Pengen nunjukin aku tuh bisa juga gitu, pengen nyoba. Transformasinya luar biasa ya Allah, Fuji, aku tuh seneng banget ngeliat Fuji semakin dewasa dan semakin kinclong bersinar auranya. Memang waktu ketemu Fuji di awal, pertama kali perjumpaan itu masih ABG kan. Tapi aku udah bisa melihat anak ini menjadi orang. Dari wajahnya dia tuh, cantiknya tuh unik. Nah ini menurut pendapat Mamski pribadi ya, cantiknya tuh unik. Terus keluarganya Bibi itu punya bakat untuk kayak tampil public speaking tuh natural banget. Jadi kalau sekarang Fuji ternyata mendapatkan privilege dari Allah SWT untuk terkenal, itu udah jalan hidupnya dia. Dan aku melihat perubahan transformasinya dari yang usianya masih 16 tahun dulu ya. Sekarang 19 kan ya, 3 tahun yang lalu ya. Itu luar biasa sih. Dan anak itu akan tampak lebih cantik lagi nanti. Ini masih awal doang nih. Masih awal doang. Nah, Mamsi selain ngelihat ini ada faktor luck, ada faktor X yang dari awal ketemu udah ngeliat kayaknya ada potensi. Iya, aku udah lihat. Karena entertainmentnya udah agak. Dia itu orangnya yang selalu mau belajar, terus kalau misalnya belum berhasil pasti dia pengen coba terus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.